Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat banget ya. Udah siap semua pada untuk belajar? Sudah. Baik, sebelum itu Ibu mau kita semuanya itu berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wah, semangat banget Ibu. Seneng deh. Jadi sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih. Hadir semua enggak anak-anak? Hadir. Berangkat semua ya? Enggak ada yang enggak berangkat? Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih. Hari ini itu materi Ibu kan tentang Al-Kuliah Al-Khamsah. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya, kenapa sih Allah itu mensyariatkan hukum-hukum tertentu? Nah, apa sih sebenarnya tujuan dibalik Allah itu mensyariatkan hukum itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Seli. Mungkin agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik, Bu. Wah, tepuk tangan buat Mbak Seli ya. Jawaban Mbak Seli udah bagus banget, tapi coba kita masuk ke materi ya. Dimana semoga nanti setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak semua itu paham apa itu Al-Kuliah Al-Khamsah, pembagiannya seperti apa dan penerapannya seperti apa. Baik, Ibu mulai ya. Al-Kuliah Al-Khamsah itu ialah Al-Kuliah Al-Khamsah itu dikenal juga dengan istilah Maqasidus Syariah. Nah, Maqasidus Syariah itu 5 tujuan pokok atau 5 prinsip dasar hukum Islam yang hendak dijaga, diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Nah, dari katanya aja udah ada ya tadi bahwa Al-Kuliah Al-Khamsah. Al-Khamsah berarti kan 5. 5 berarti ada 5 nih pembagiannya. Apa aja sih? Ada yang bisa baca enggak? Bacanya seperti apa? Wah, Mbak Iren bagus banget bacanya. Ada yang bisa lagi enggak? Ya, betul. Nah, jadi pembagiannya itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada hifdzudzin. Hifdzudzin itu menjaga agama. Terus yang kedua itu hifdzun nafas. Hifdzun nafas berarti menjaga jiwa. Terus yang ketiga ada hifdzul akli. Nah, hifdzul akli ini menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl. Nah, yang keempat itu menjaga keturunan. Dan yang terakhir itu hifdzul mal. Hifdzul mal itu menjaga harta. Terus selanjutnya ini tadi kan pembagiannya udah. Dari pembagian 5 itu Ibu terang ini. Yang pertama hifdzuddin. Apa sih maksudnya menjaga agama itu? Menjaga agama berarti kumpulan akidah, ibadah itu harus dijaga. Nah, kemudian ada hifdzun nafas, yaitu menjaga hifdzun nafas itu berarti kelestarian umat manusia. Terus hifdzul akli, tadi udah Ibu jelaskan ya. Paham enggak anak-anak? Paham. Nah, dari infografis ini nanti anak-anak baca ulang. Agar apa? Agar ketika Ibu menjelaskan anak-anak, Ibu tanya, anak-anak itu bisa menjawabnya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Kalau memakai helm itu termasuk hifdzun apa, Bu?
Nah, kalau memakai helm itu ada yang tahu nggak hifdzun apa? Enggak. Belum tahu. Nah, jadi memakai helm itu termasuk hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Kenapa? Karena memakai helm kan untuk keselamatan kita. Jadi dengan itu kita menjaga jiwa kita sendiri. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kayaknya nggak selesai. Kelompok kedua. Baik. Gimana Mbak? Udah paham? Wah, sepertinya Mbak Nafisa dan teman-temannya sudah mengerjakan tabel ya. Baik, lanjutkan ya. Nah, kelompok sini udah selesai. Oh, ada yang susah tidak? Bagus, lanjutkan ya. Ibu, waktu diskusinya selesai ya. Nah, coba kita lanjut ke ada yang berani nggak buat bacain jawabannya? Saya Bu. Ya. Dari kelima kasus di atas itu, yang menurut kelompok kami sering dilakukan di sekolah itu yang nomor 5, Apa? yaitu meninggalkan sholat 5 waktu karena banyak pelajaran yang menunda atau melalaikan sholat dengan alasan sibuk belajar, mengerjakan tugas, atau bermain gawai. Selain itu, kasus nomor 3 juga. Itu juga sering ditemui karena masih banyak konflik emosi remaja yang belum terkendali. Wah, bagus banget. Tepuk tangan ya buat Mbak Nafisa, buat kelompok Mbak Nafisa. Nah, kelompok 2 berarti kita presentasinya minggu depan ya. Siap? Siap. Ada yang tahu nggak hari ini? Ada yang mau menjawab kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini? Tahu nggak kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita mempelajari tentang Al-Kuliah Al-Khamsah, di mana ada 5 pembagiannya. Apa aja? Hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulannya. Baik, semoga nantinya bisa menerapkan materi. Ini gimana? Di itu scan apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Amin. Sebelumnya hari ini hadir semua nggak? Hadir. Alhamdulillah ya, berarti semangat nih buat belajar siang hari ini. Nah, di sini ada 2 gambar nih. Yang pertama ada anak yang sedang menyontek. Nah, yang satunya lagi ada anak yang sedang belajar untuk ulangan. Nah, dari kedua gambar tersebut, menurut kalian Allah itu mengetahui nggak kedua perbuatan anak tersebut, walaupun mereka itu nggak dilihat sama orang tua, nggak dilihat sama guru pas menyontek. Kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Nah, betul. Jadi Allah itu mengetahui segala apa yang kita lakukan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah. Nah, apa sih itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu berasal dari 2 kata. Yang pertama al-asma, bentuk jamak dari kata al-ism yang memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Nah, jadi Asmaul Husna sendiri itu dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 nama-nama Allah itu ya, anak-anak. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim itu artinya Maha Mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segalanya. Pengetahuan itu milik Allah. Dan Allah juga mengetahui yang tampak maupun yang gaib gitu. Nah, contohnya kita itu harus selalu jujur dalam apapun, karena Allah itu mengetahui apa yang kita katakan. Allah itu mengetahui semuanya, jadi kita harus berlaku jujur. Kemudian yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir juga Maha Mengetahui atau Maha Teliti. Nah, apa sih bedanya dengan Al-Alim? Bedanya itu ada di objek dan kedalaman pengetahuannya. Kalau Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui secara umum. Nah, kalau Al-Khabir ini lebih rinci lagi, lebih mendalam. Contohnya, kalau Al-Khabir itu misal kalian itu menolong teman. Nah, kalian itu nggak ada niat pamrih. Nah, Allah itu tahu niat kalian. Jadi Allah itu Maha Teliti, Maha Mengetahui segala sesuatu. Walaupun itu niat kita, apa yang ada dalam hati kita itu Allah tahu semuanya. Kemudian yang ketiga ada As-Sami, yang artinya Maha Mendengar. Jadi Allah itu Maha mendengar semua perkataan kita, baik yang kita ucapkan ataupun yang dalam hati. Begitu pula dengan doa ya anak-anak. Kalaupun kita doanya di dalam hati, Allah akan mendengarnya karena Allah itu Maha Mendengar. Nah, contoh apa ya? Kita harus berperilaku itu menjaga pendengaran kita. Jadi kita dengar yang baik-baik begitu. Kemudian yang terakhir ada Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Jadi segala perbuatan ataupun perilaku yang kita lakukan sehari-hari itu pasti Allah akan melihat dan Allah yang menilai semuanya. Jadi alangkah baiknya kita itu menjaga pandangan kita, melihat yang baik-baik gitu. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau misal Allah itu Maha Mengetahui, terus kalau misal kita melakukan perbuatan walaupun tidak dilihat oleh orang lain, apakah Allah masih mengetahui? Nah, jadi dengan memahami atau meyakini sifat-sifat Allah, kita itu akan terdorong anak-anak, terdorong untuk selalu rajin belajar, berkata jujur, menjaga ucapan, berbuat baik, serta berhati-hati dalam tindakan kita. Karena kita tahu kalau misal kita udah yakin dengan keempat asma Allah yang tadi, kita akan tahu kalau tindakan kita itu pasti semuanya dilihat, didengar, bahkan diketahui oleh Allah. Jadi kita akan bertanggung jawab terhadap
semua yang kita lakukan. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang penjelasan ini? Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, mungkin Ibu harap pembelajaran kali ini bisa diterapkan ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Nah, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misal Ibu ada salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, untuk memulai pada kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Di sini hadir semua ya, anak-anak. Hadir. Ya. Jadi Bapak kali ini akan memasuki pada materi ketentuan binatang yang halal dan haram dimakan ya, anak-anak. Ya, dari pengertian binatang halal adalah binatang yang boleh dan sah dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Terus sedangkan yang haram adalah binatang yang dilarang untuk dimakan menurut syariat Islam. Terus ketentuan halal dan haram tersebut bertujuan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal. Terus di sini ada macam-macam hewan yang halal dimakan dan haram dimakan. Terus di halal ada hewan sapi, terus kambing, domba, unta, ayam, ikan, dan hewan laut yang halal. Dengan syarat yang halal itu disembelih ya. Tahu disembelih kan? Ya, dipotong gitu ya lehernya. Disembelih sesuai syariat Islam dengan menyebut nama Allah. Terus yang haram ada babi, bangkai,
darah, hewan buas dan yang bertaring, serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau memang hewannya haram, maka ya nggak harus di atas nama Allah, tetap dihukum haram gitu. Terus di sini ada dalil ayat Al-Quran yang pertama. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Jadi di sini ada ayat Quran surat Al-Maidah ayat 5. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas nama Allah. Ayat ini menjadi dasar utama larangan makanan hewan yang tidak disembelih secara syariat. Baik, jadi nanti kita kan anak-anak udah mengetahui ya hewan halal dan haram. Terus Bapak nanti memberikan soal ya. Ya, yang di sini kelompok 1, terus yang di sini kelompok 2. Ya, coba dibuka itu apa? Bisa dilihat dari LKPD atau dilihat di depan ya. Ya, jadi di situ nanti kalian mengerjakan dengan mencentang dari melihat gambar, nanti dicentang halal atau haramnya. Paham anak-anak? Paham. Ya. Coba kita mengerjakan sama-sama ya. Ya. Coba diperhatikan. Yang pertama yaitu ada gambar apa? Sapi. Sapi itu halal atau haram? Halal. Terus yang kedua ada kambing. Kambing halal atau haram? Halal. Yang ketiga ada babi hutan. Haram ya. Terus ada yang keempat gambar apa? Anjing. Terus yang keenam, coba tadi kan Bapak memberikan contoh hewan yang halal dan haram. Nah, tapi di sini kok coba Bapak tanya ke kelompok 1. Kelompok 1. Tadi kan Bapak udah memberikan contoh ya dari halal, ada sapi, kambing. Nah, ini kok ada ayam. Kenapa ayam itu menjadi bangkai? Kelompok 1 bisa menjawab? Itu haram karena mati tidak disembelih. Ya, karena mati tidak disembelih, karena mati sendiri kayak gitu. Terus ada ular sawah. Coba Bapak tanya ke kelompok 2. Ular sawah itu haram atau halal? Haram. Haram kenapa? Ya, karena bertaring atau hewan buas atau pemangsa gitu ya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik, anak-anak sudah paham dengan materi kali ini ya yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin kita cukupkan ya anak-anak dari materi Bapak. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kita mengetahui dalam keseharian begitu. Ya, mungkin kita cukupkan pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, pernah nggak ketika kalian beli barang, setelah dibeli, ternyata barang tersebut itu rusak? Pernah nggak? Pernah. Jadi dalam jual beli Islam itu ada yang dinamakan dengan khiyar, yaitu hak untuk pembeli dan penjual untuk memilih apakah untuk dilanjutkan atau dibatalkan penjualannya. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam khiyar. Yang pertama itu ada khiyar majelis, yaitu hak memilih selama penjual dan pembeli ini masih berada dalam satu tempat. Jadi belum berpisah, pembelinya belum pulang, penjualnya juga belum tutup. Terus ada khiyar syarat, yaitu hak memilih berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu setelah akad berlangsung. Yang ketiga ada khiyar aib, yaitu hak memilih apabila ditemukan cacat atau kerusakan pada barang yang tidak diketahui saat melaksanakan akad jual beli. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi sudah paham semua? Paham ya? Setelah ini Ibu akan bagi menjadi dua kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nanti kalian akan mendapatkan masing-masing satu studi kasus, silahkan didiskusikan dan dikerjakan sesuai yang ada di LKPD. Waktunya 2 menit dari sekarang ya. Bagaimana kelompok 1 sudah menemukan jawabannya? Masih bingung, Bu. Iya, gak apa-apa. Coba baca kembali kasusnya. Apakah Raka ini berada di mana setelah melakukan transaksi? Masih di toko, Bu. Kalau begitu, coba ingat kembali jenis khiyar apa yang berlaku ketika penjual dan pembeli masih di tempat yang sama. Khiyar majelis, Bu. Iya, betul. Silakan dilanjutkan ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu, tapi kami masih ragu. Coba perhatikan kasusnya. Apakah Rina diberikan waktu oleh penjual untuk menentukan pilihan? Iya, Bu, 2 hari. Nah, ketika dalam jual beli terdapat waktu tertentu, itu termasuk khiyar apa? Oh, khiyar syarat, Bu. Iya, pintar. Sekarang, lihat. Rina menemukan cacat pada barang. Itu termasuk khiyar apa? Khiyar aib, Bu. Jadi dalam kasus ini terdapat berapa jenis khiyar? 2. Apa aja? Khiyar syarat dan khiyar aib. Iya, betul. Silakan dilanjutkan ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah semua? Silakan kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, jadi kelompok 1 kasusnya itu Raka membeli buku di sebuah toko. Setelah pembayaran selesai, Raka masih berada di dalam toko. Ia kemudian melihat ada buku lain yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Raka meminta izin kepada penjual untuk membatalkan pembelian buku pertama dan mengganti dengan buku kedua. Penjual menyetujuinya. Yang pertama itu, apakah Raka masih memiliki hak untuk membatalkan transaksi? Jelaskan. Raka masih memiliki hak karena penjual menyetujui pembatalan transaksi tersebut. Yang kedua, jenis khiyar apa yang sesuai dengan kasus tersebut? Berikan alasannya. Khiyar majelis karena keduanya masih berada di toko dan belum berpisah setelah melakukan transaksi. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2.
kelompok 2 yaitu Rina membeli tas secara langsung di sebuah toko. Penjual memberikan waktu 2 hari kepada Rina untuk memutuskan apakah tas tersebut akan tetap dibeli atau dikembalikan. Keesokan harinya Rina menemukan jahitan tas yang sudah lepas. Pertanyaannya, sebutkan 2 jenis hiar yang mungkin terdapat pada kasus tersebut dan jelaskan alasanmu. Ada 2 hiar, yang pertama yaitu hiar syarat dan hiar aib. Alasannya, hiar syarat karena penjual memberikan waktu 2 hari kepada Rina untuk menentukan apakah transaksi akan dilanjutkan atau dibatalkan. Yang kedua, hiar aib karena Rina menemukan jahitan tas yang sudah lepas. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berani untuk maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi hari ini kita telah belajar 3 macam hiar. Yang pertama ada hiar. Iya, yang kedua. Dan yang ketiga. Iya, betul. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita dapat senantiasa untuk berperilaku jujur dalam melaksanakan transaksi dan senantiasa untuk berlaku adil. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya Bapak mau absensi terlebih dahulu ya. Hari ini semuanya berangkat atau ada yang tidak berangkat? Baik, Alhamdulillah. Oh ya, di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu toleransi dan bagaimana sih contoh-contoh dari praktik toleransi. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan toleransi. Sebelum itu, Bapak mau tanya nih, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa itu toleransi dan bagaimana praktik toleransi menurut Islam? Saya, Pak. Oh iya, silahkan Mbak Nasi. Toleransi atau tasamuh adalah sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya, mengarahkan pada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh sikapnya yaitu menghargai perbedaan agama selain Islam. Oke, baik, jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk Mbak Nasi. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Mas Zamzam. Saya mau menambahkan contoh praktik toleransinya, Pak. Baik. Yaitu menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam hal kebaikan, Pak. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Zamzam. Ya, jawabannya sudah benar ya. Oke, selanjutnya di sini ada 2 buah gambar yang mana nanti ada kasus A dan kasus B. Nah, nanti Bapak akan bagi kelompok menjadi 2, sebelah kanan kelompok 1 dan sebelah kiri kelompok 2. Oke, sebelum itu Bapak mau tanya terlebih dahulu, kira-kira
kasus di gambar A itu ada peristiwa apa? Gotong royong antar umat beragama ya. Oke. Kalau di kasus B, ya berdebat. Jadi itu ada sekelompok masyarakat yang berdebat karena dipicu oleh postingan di media sosial. Oke, mungkin langsung saja untuk kelompok 1 nanti menganalisis gambar yang sebelah kiri atau kasus A, dan kelompok 2 akan menganalisis kasus B. Ini ada LKPD, nanti dikerjakan melalui LKPD ini. Paham anak-anak? Paham. Oke. Kelompok 1. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup. Oke. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya Bapak minta dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari analisis kasus yang ada di depan. Soalnya yang pertama, fakta atau permasalahan dalam kasus itu warga desa Gedong yang berbeda agama bekerja sama dalam kegiatan gotong royong merawat masjid dan kapel. Yang kedua, analisis penyebab dari kasus A itu warga desa Gedong memiliki sikap toleransi yang tinggi sehingga mereka dapat menjaga kerukunan bersama dalam perwujudan melalui gotong royong. Yang ketiga, rekomendasi atau solusi kelompok. Sikap yang ditunjukkan warga desa Gedong sangat mencerminkan sikap toleransi. Perilaku tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan dengan mengadakan kegiatan sosial lintas agama lainnya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Ujaran kebencian. Yang pertama, fakta atau permasalahan dalam kasus yaitu sebuah unggahan di sosial media berisi ujaran kebencian dan hoaks terhadap kelompok agama minoritas memicu kemarahan warga. Nah, analisis penyebabnya yaitu sebuah unggahan berisi ujaran kebencian terhadap kelompok agama minoritas memicu kemarahan warga. Terjadi ketegangan, saling curiga, dan perpecahan di media sosial maupun di lingkungan masyarakat. Solusi dari kelompok yaitu jangan asal membagikan informasi di media sosial, pastikan dulu kebenaran informasinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun sikap toleran, melakukan tabayun, meningkatkan literasi digital, serta mengedepankan dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Baik, oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari hasil presentasi kedua kelompok tadi, mungkin ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Seli. Saya setuju dengan pendapat dari kelompok 2, dan untuk solusi permasalahannya saya menambahkan yaitu bisa melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar masyarakat tidak gampang terpancing oleh hoaks. Baik, terima kasih Mbak Seli. Ya, jadi kita sebagai umat muslim itu hendaknya menjunjung tinggi toleransi. Nah, kita juga sebagai umat Islam harus menghargai perbedaan agama. Jangan misalkan seperti yang di kasus B tadi itu kan karena ada sebuah postingan ujaran kebencian atau hoax yang menggiring opini, jadi masyarakat terpecah belah. Nah, kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga kerukunan dan antar umat beragama. Selanjutnya, dari teman-teman sudah paham terkait dengan materi hari ini? Oke, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Bapak tutup. Sebelum ditutup, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, waktu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini hadir semua? Oke, sebelum mulai, coba di sekitar kalian dicek apakah masih ada sampah? Tidak. Oke. Sekarang coba rapihkan tempat duduk kalian. Terus buku atau barang lainnya yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini silahkan dimasukkan ke dalam tas kalian masing-masing. Udah rapi? Sudah. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Yang pertama, tidak makan ketika pembelajaran. Yang kedua, ketika siswa atau guru berbicara, dengarkan dengan baik. Yang ketiga, ketika sesi diskusi, semua anggota harus ikut berpartisipasi dengan menggunakan suara yang pelan agar pembelajaran tetap nyaman dan kondusif. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, anak-anak pernahkah kalian dititipin sesuatu baik itu dari orang tua atau teman? Apa yang kalian lakukan terhadap titipan itu? Ya, betul sekali. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian sikap amanah jujur, contoh perilaku yang mencerminkan sikap amanah jujur, serta menerapkan sikap amanah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Menurut kalian gambar yang di sini anak itu sedang apa? Mengembalikan dompet. Ya, betul sekali. Nah, mengapa ia mengembalikan dompet? Karena itu bukan miliknya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, itu merupakan contoh sikap apa? Amanah dan jujur, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, sikap amanah adalah sikap dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, contohnya menjaga barang titipan, menyampaikan pesan dengan benar. Nah, sikap jujur adalah berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Nah, contohnya tidak menyontek saat ujian, tidak berbohong kepada orang tua. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nah, di sini Ibu ada kartu kasus dan LKPD. Nanti kalian membaca, mengamati, lalu berdiskusi, terus nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini.
Ibu beri waktu 1 menit ya. Terus nanti perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti kelompok lain menanggapi hasil diskusinya. Oke, kelompok 1, Ibu sangat senang sekali kalian sangat antusias dalam berdiskusi, tapi kecilkan suaranya ya agar kelompok lain tetap nyaman. Oke. Bagaimana kelompok 2 paham pertanyaannya? Paham. Oke. Nah, fokus dulu ya ke kegiatan kelompok. Nanti ceritanya dilanjut ke waktu saat istirahat ya, pinter? Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak? Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Studi kasus kasusnya guru meminta Aisyah untuk membawa kotak infak kelas ke ruang guru setelah pelajaran selesai. Di perjalanan salah satu temannya berkata, pinjam dulu sedikit uangnya, nanti besok kita ganti. Namun Aisyah menolak ajakan tersebut dan tetap menyerahkan kotak infak kepada guru sesuai dengan amanah yang diberikan. Hasil diskusi dari kelompok kami, Aisyah telah menunjukkan sikap amanah dengan menjaga kepercayaan yang diberikan guru dan tidak menggunakan uang infak untuk kepentingan pribadi. Sikap amanah perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat dipercaya dan jujur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sangat tepat. Nah, apakah dari kelompok 2 ada tanggapan? Ada, Bu. Silahkan. Tanggapan dari kelompok kami yaitu tindakan Aisyah sudah benar karena menunjukkan sikap amanah dengan menjaga titipan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi sikap amanah adalah dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Mari kita biasakan menjadi pribadi yang amanah agar menjadi yang berakhlak mulia. Oke, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apakah apa yang kalian ketahui tentang sikap amanah dan jujur? Saya, Bu. Silahkan. Sikap amanah adalah menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab, sedangkan sikap jujur adalah berkata dan berbuat sesuai kenyataan. Saya akan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Linda. Oke ya, jadi sikap amanah adalah sikap dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sedangkan sikap jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Oke, mungkin terima kasih atas keberanian dan keaktifan kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah.
Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang pernah lagi puasa, terus wudhu, kumur-kumurnya tuh semangat banget sampai nggak sengaja ada air yang ketelan? Ada yang pernah? Saya pernah, Bu. Rasanya seger. Batal nggak, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Menurut teman-teman yang lain nih, batal nggak ya? Oke, daripada kita hanya menebak-nebak jawabannya, kita cari tahu bersama ya. Ibu sudah menyiapkan studi kasus yang akan kalian analisis bersama. Kalian akan menganalisis studi kasus tentang keabsahan puasa dan kondisi-kondisi khusus dalam berpuasa. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Sini kelompok A, sini kelompok B ya. Ya, baca dengan teliti dan diskusikan. Bagaimana kelompok A? Sudah mulai berdiskusi? Sudah, Bu, tapi kita masih belum yakin sama jawabannya. Tidak apa-apa, justru melalui diskusi kalian bisa saling bertukar pendapat ya dan mencari tahu jawabannya bersama. Nah, coba Ibu mau tanya, dari kasus tersebut informasi apa saja yang kalian dapat? Raffi sedang puasa Senin Kamis, Bu. Ya, terus ada lagi? Terus dia makan bakso, Bu. Ya, ada lagi? Setelah makan baru ingat kalau dia sedang puasa. Nah, berarti kalian diskusiin lagi ya dari informasi itu bagian mana yang paling berpengaruh untuk menentukan hukumnya. Ya. Kamu kok diem aja? Masih bingung ya? Iya, Bu. Bagian mana yang bikin bingung? Ini, Bu, kasus Nenek Siti. Coba dari cerita itu kira-kira bagian mana yang paling penting? Nenek Siti itu udah tua, sakitnya juga sudah lama. Ya, berarti kamu sudah menemukan salah satu informasi pentingnya ya. Coba sekarang kamu pikirkan. Kamu diskusiin sama teman kelompok kamu ya untuk menentukan jawaban yang tepat. Iya, Bu. Makasih. Sudah ya? Ya, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kelompok A. Raffi sedang menjalankan puasa sunnah Senin Kamis. Saat siang hari ia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa. Ia kemudian makan bakso atau mangkok hingga habis. Setelah selesai makan, barulah ia ingat bahwa hari itu ia sedang berpuasa. Pertanyaannya, apakah puasanya batal? Rasanya tidak batal dan bisa dilanjutkan. Apakah apa alasan hukumnya? Alasannya karena Raffi makan dalam keadaan lupa. Kalau makan dan minum karena lupa saat puasa tidak membatalkan puasa. Tuliskan hikmah yang dapat diambil. Nah, belajar bahwa Allah Maha Pengasih dan tidak membebani hambanya atas sesuatu yang dilakukan karena lupa, serta mengajarkan kita untuk tetap jujur dan lebih berhati-hati saat menjalankan ibadah puasa. Ya, tepuk tangan buat kelompok A. Ya, sekarang kelompok B. Studi kasus yang kelompok B dapat yaitu Nenek Siti sudah lanjut usia dan menderita sakit menahun. Ia tidak mampu lagi berpuasa. Dokter menyarankan agar nenek tidak berpuasa karena khawatir kondisinya semakin parah. Apakah beliau wajib berpuasa? Tidak wajib berpuasa. Apa solusi menurut syariat? Yaitu membayar fidyah dengan memberi makan 1 orang miskin. Jelaskan alasan kalian. Karena sudah lanjut usia dan sakit menahun sehingga tidak ada mampu berpuasa, syariat memberikan keringanan dengan membayar fidyah. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Jadi dari kegiatan kita hari ini, kita tahu ya kalau menentukan hukum puasa itu bisa dilihat dari kondisi dan penyebabnya. Jadi tidak bisa langsung menyimpulkan tanpa mengetahui kasusnya terlebih dahulu. Nah, setelah mempelajari ketentuan puasa,
nilai kejujuran apa yang bisa kalian terapkan di sekolah? Tidak mencontek. Ya. Jujur kalau belum mengerjakan tugas. Bagus. Jadi selalu terapkan sikap itu setiap hari ya. Bukan hanya pada saat sedang berpuasa saja. Nah, Ibu mau lihat nih sejauh mana pemahaman kalian. Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan selama 1 menit ya. Nanti dikumpulkan. Kerjakan ya. Sudah ya? Ya, sekarang kumpulkan. Terima kasih ya atas kerjasama dan semangat kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Tidak hadir semuanya ya. Alhamdulillah kita masuk semua. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang akikah dan kurban. Tujuannya itu agar kalian itu bisa membedakan antara akikah dan kurban dan hewan apa saja. Nah, adakah yang di sini tahu apa itu akikah? Belum ya? Ya, jadi akikah itu secara bahasa adalah memutus atau memotong. Sedangkan secara definisinya adalah menyembelih kambing dengan tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, hukum dari akikah itu sendiri adalah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan. Menyembelih hewan akikah bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Nah, ketentuan akikah itu ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu ada hewan yang digunakan untuk akikah itu domba atau kambing yang sehat. Tidak boleh kambing yang cacat, tidak boleh yang masih kecil. Terus untuk orang yang diakikahinya itu adalah anak yang baru lahir. Orang yang melaksanakan akikah itu adalah orang tua dari anak tersebut. Sebaiknya daging akikah juga diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Nah, untuk ukurannya itu kalau laki-laki itu 2 kambing atau 2 domba, kalau perempuan itu 1 kambing atau 1 domba.
hikmahnya apa sih untuk pelaksanaan akikah ini? Nah, hikmahnya itu adalah merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah, juga bentuk rasa syukur atas kelahiran anak tersebut, juga memperkuat tali silaturahmi dengan memperkenalkan nasab si anak kepada keluarga ataupun kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu kurban. Adakah yang di sini tahu apa itu kurban? Belum. Ya, kurban itu adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan kurban tertentu atas dasar perintah Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Hukumnya apa sih kurban itu? Hukum kurban adalah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Bagi orang yang belum mampu, ya tidak apa-apa, mungkin tahun depan bisa. Nah, ketentuan kurbannya itu orang yang beragama Islam, memiliki akal, mampu menyediakan hewan kurban. Juga jenis hewan kurban itu ada sapi, unta, kerbau, domba, ataupun kambing yang sudah memenuhi syaratnya dan tidak boleh cacat. Jumlah hewan kurban itu kalau sapi itu 7, kalau kambing itu 1 untuk satu keluarga. Untuk pelaksanaannya kurban itu pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, hikmah pelaksanaan kurban itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah, melatih diri bersikap dermawan, melatih diri lebih peduli kepada sesama, menjauhkan diri dari sifat tamak dan rakus, egois, dan sewenang-wenang. Kita harus menjauhkan dari sifat-sifat itu. Ya. Nah, ketentuan dari penyembelihan itu penyembelihan kurban atau penyembelihan akikah. Orang yang menyembelih hewan kurban atau akikah itu harus orang yang beragama Islam atau ahli kitab, juga berakal, menyembelihnya dengan keadaan sadar, jangan orang gila, dan jangan lupa untuk menyebut nama Allah. Nah, hewan yang disembelih itu setidaknya dalam masih keadaan hidup. Jenis hewan yang halal itu dan jenis hewan yang halal dan baik zatnya. Alat yang digunakan juga harus tajam ya, jangan tumpul. Kalau tumpul itu nanti kasihan hewannya. Nah, untuk juga jangan terbuat dari kuku, gigi, ataupun tulang karena nanti kasihan hewan yang akan disembelihnya. Untuk proses penyembelihnya menggunakan alat yang tajam, hewan diarahkan ke arah kiblat, menyembelih di bagian pangkal leher. Nah, untuk distribusi daging kurban itu dibagikan kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, maupun masyarakat sekitar yang kurang mampu. Pastikan distribusi daging kurban dilakukan dengan adil. Ya, kalian paham sampai sini materinya? Paham. Kita akan mengulas materi tadi ya. Sekarang apa kalian sudah paham apa itu kurban? Sudah. Apa itu kurban? Ya, betul. Ya, apa itu akikah? Secara definisinya ya, betul. Mungkin cukup ini pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, kita masih bertemu pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini berangkat semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dengan tema konsep muamalah, jual beli, hutang piutang dan juga riba. Nah anak-anak, apakah ada yang sudah tahu terkait konsep muamalah? Oke, kalau belum kita akan mempelajari hari ini secara bersama-sama. Tapi sebelumnya coba lihat dua gambar ini. Bisa dilihat ya anak-anak, perbandingan antara transaksi jual beli halal dan transaksi ribawi itu sangat terlihat dampaknya dalam kehidupan. Kalau transaksi jual beli halal itu mendatangkan keberkahan, kalau transaksi ribawi itu mendatangkan kesulitan. Nah, dari gambar ini tugas kita apa anak-anak? Tugas kita adalah mengedukasi diri sendiri dan orang lain agar terhindar dari transaksi ribawi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan secara singkat ya terkait pengertian jual beli, hutang piutang dan juga riba. Pengertian jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar menukar barang yang bernilai atas dasar kerelaan bersama baik penjual maupun pembeli dan sesuai syariat Islam. Nah, yang kedua, pengertian hutang piutang adalah transaksi memberikan harta atau uang kepada orang lain dalam kesepakatan untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama. Nah, yang terakhir pengertian riba. Riba adalah pengembalian kelebihan atau tambahan nilai dalam transaksi hutang piutang maupun jual beli barang riba yang dilakukan secara batil dan melanggar syariat Islam. Nah, dari penjelasan singkat ini bisa kita ambil hikmahnya ya anak-anak, bahwa kita dalam kehidupan dianjurkan untuk melakukan transaksi yang halal, jangan ribawi. Baik, untuk hari ini Ibu akan bagikan tugas kelompok untuk membuat poster edukasi. Ibu akan bagikan 3 kelompok. Untuk kelompok pertama mendapatkan tema jual beli. Kelompok 2 mendapatkan tema hutang piutang. Kelompok 3 mendapatkan tema riba. Ibu kasih waktu mengerjakan 5 menit. Nanti ketika selesai perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak. Oke, sudah selesai anak-anak. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Baik, dari kelompok 1 mendapatkan transaksi jual beli atau al-bai', tukar menukar barang atau jasa yang bernilai atas dasar kerelaan bersama sesuai dengan syarat dan rukun yang diatur dalam syariat Islam. Terus untuk rukun jual beli, yaitu yang pertama ada penjual, yang kedua pembeli, dan juga terakhir ada akad atau ijab kabul. Selanjutnya untuk syarat sah jual beli, itu yang pertama ada berakal sehat, yang kedua barang bermanfaat secara syariat, yang ketiga barang milik penjual penuh, yang keempat barang dapat diserah terimakan, dan terakhir barang dan harga harus jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah sangat tepat, boleh duduk ke tempatnya ya. Silakan kelompok 2. Dari kelompok 2 mendapatkan hutang piutang. Hutang piutang adalah transaksi memberikan harta atau uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa uang atau barang tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Nah, ada hutang piutang itu ada 5. Yang pertama, niat jujur dan mengembalikan. Yang kedua, dicatat dan diberi saksi. Yang ketiga, segera melunasi. Yang keempat, saling jaga komunikasi dan etika.
Yang terakhir, bebas dari riba. Oke, beri tepuk untuk kelompok 2. Jawabannya sudah tepat sekali ya. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan materi riba. Pertama, pengertian riba, pengembalian tambahan atau kelebihan nilai transaksi dalam hutang piutang maupun jual beli barang ribawi yang dipersyaratkan secara batil dan melanggar aturan syariat Islam. Bahayanya dosa besar dan dimurkai Allah, menghapus keberkahan harta, merusak hubungan sosial dan ekonomi, dan mendapat ancaman di akhirat kelak. Bahaya riba? Udah. Oh iya, terima kasih. Tepuk untuk kelompok 3. Jawabannya sudah sangat tepat sekali ya. Oke anak-anak, bisa kita simpulkan ya, kalau dalam kehidupan tadi terkait transaksi jual beli, hutang piutang, dan riba, kita harus memperhatikan ya sesuai syariat Islam. Kalau jual beli kita harus atas dasar kerelaan baik penjual maupun pembeli. Kalau hutang piutang itu harus memperhatikan adabnya. Kita harus melihat kondisi. Jangan kita hutang karena hanya untuk keinginan saja. Terus yang terakhir terkait riba, kita sangat dianjurkan oleh Islam untuk menjauhi ya. Jangan sampai kita melakukan transaksi yang ribawi karena akan berdampak buruk dalam kehidupan. Oke anak-anak, mungkin itu ya pembelajaran kali ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, semoga kita bisa bertemu kembali. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Ibu cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Apakah hari ini hadir semua? Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak, apa yang biasanya kalian lakukan ketika sedang azan saat bermain gawai? Oke, silakan. Oke, menurut kalian apakah zikir itu hanya diucapkan dengan lisan itu sudah mencerminkan ketaatan kepada Allah? Belum, Bu. Zikir juga harus dibuktikan dengan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya kalian semua dapat menjelaskan kembali makna sholat dan zikir serta menganalisis apakah suatu perilaku tersebut sudah sesuai atau belum dengan nilai sholat dan zikir. Sekarang makna sholat. Sholat
secara bahasa berarti doa. Secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada dalil perintah melaksanakan sholat terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yuk kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik, ayat ini tuh menjelaskan bahwa sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya ada makna zikir. Zikir itu berarti mengingat Allah baik melalui hati, ucapan maupun perbuatan. Nah, dalil tentang melaksanakan zikir itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk selalu berzikir. Nah, di sini Ibu mempunyai papan tempel. Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Ibu bagikan kartu kasus berserta LKPD. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kalian berdiskusi ya, dan hasil diskusinya nanti ditulis di LKPD tersebut. Setelah selesai semua, Ibu minta setiap perwakilan kelompok maju untuk menempelkan kartu kasus pada kolom yang sesuai, kemudian sampaikan hasil diskusinya. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju. Oke, silakan ya dibaca hasil diskusinya. Kelompok 1, kami menempelkan kartu pada kolom sesuai dengan nilai sholat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, itu perilaku Dina sudah mencerminkan nilai sholat yang sebenarnya. Alasannya Dina melaksanakan sholat tepat waktu, berusaha khusyuk membaca bacaan sholat dengan tartil, serta memahami arti bacaan yang dibaca. Perilaku tersebut menunjukkan sikap disiplin, taat kepada Allah, dan menghayati makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Lalu bagaimana cara menerapkan nilai sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa sholat itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan zikir adalah kegiatan mengingat Allah. Oke, kita cukupkan ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mungkin cukup dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik, semua sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan Ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, Bapak di sini akan membawakan materi tentang adab bersosial media. Nah, apa sih pengertian dari media sosial? Nah, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dengan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Nah, media sosial ini bersifat online atau ketika diakses itu menggunakan internet. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada jejaring sosial. Media berbagi foto dan video. Nah, media berbagi foto dan video itu contohnya kayak seperti WhatsApp, terus Instagram, Telegram. Nah, terus selanjutnya ada media pesan instan, ya seperti juga itu pesan instan ada WhatsApp juga. Yang selanjutnya ada forum dan komunitas online, blog dan microblogging. Yang dimana blog biasanya itu berisi tentang hal-hal seperti berita-berita, tulisan-tulisan yang dimana nantinya itu disebarluaskan lewat blog dan microblogging. Nah, di sini anak-anak, jadi ada beberapa dampak positif dari kita menggunakan media sosial. Yang pertama ada mempermudah komunikasi dan silaturahmi. Nah, ketika hari ini kita ada WhatsApp, kita cuma beberapa detik kalau ada internet, klik sampai ke katakanlah ke teman kita yang ada di Jakarta. Kita di sini di Banyumas, cuma tinggal ngetik, pencet, udah bisa berkomunikasi. Nah, itu dampak positif dari media sosial. Terus mempercepat penyebaran informasi. Nah, kalau dulu itu kan pakainya koran ya untuk menyebarkan informasi. Hari ini cuma nulis di website aja udah bisa tersebar kemana-mana. Nah, yang selanjutnya ada mendukung wawasan dan pengetahuan. Mendukung wawasan dan pengetahuan ini hari ini juga media sosialnya juga semakin berkembang pesat gitu. Ada konten-konten yang dimana konten-konten itu adalah konten-konten tentang ilmu. Terus yang selanjutnya itu bukan hanya ada dampak positifnya saja, jadi ada dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Yang pertama, menyebarkan hoaks dan informasi palsu. Jadi biasanya itu banyak orang-orang yang mempergunakan sosial media itu dengan seenaknya saja. Jadi untuk menyebarkan hoaks, untuk menyebarkan berita yang tidak konkret, berita yang palsu, itu biasanya banyak di sosial media. Nah, ya terus selanjutnya ada menimbulkan cyberbullying atau perundungan. Biasanya kalau ada konten-konten contoh seperti konten anak berkebutuhan khusus itu di-up, biasanya banyak di situ pembulian-pembulian. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan ketika bermedia sosial? Nah, di sini ada
ada bersosial media dalam pandangan Islam. Yang pertama itu berkata dan berkomentar dengan baik menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi ketika contoh kita main Instagram, main Facebook, TikTok dan lain-lain, kita juga harus menjaga sikap kita, tidak hanya kita juga harus menjaga sikap kita dalam berkomentar pun kita juga tidak boleh berkomentar yang buruk-buruk. Nah, selanjutnya ada melakukan tabayun, yang dimana kita juga harus memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum membagikan atau menyebarkannya. Contoh nih, kita dapat informasi dari TikTok. Nah, kita juga harus memeriksa dulu informasi ini udah benar atau belum. Kalau belum, kita jangan share dulu. Nah, kalau sudah benar, kita share nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, tidak boleh menyebarkan hoaks, fitnah, ghibah, dan menghindari informasi palsu maupun pembicaraan buruk terhadap orang lain. Nah, di sini nggak boleh ghibah lewat WhatsApp, ghibahin orang, itu nggak boleh dalam pandangan Islam. Jadi adabnya tidak boleh menggunakan media sosial untuk berghibah. Nah, yang keempat itu menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat, memanfaatkan media sosial untuk belajar, berbagi informasi positif dan menjalin silaturahmi. Nah, dari sini kita tadi sudah mempelajari gimana dampak positif, dampak negatif, serta gimana cara kita bersikap dalam bermedia sosial. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi kita pandai-pandailah menyaring informasi yang ada di sosial media. Takutnya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang berlebihan. Nah, materi sudah selesai. Mungkin sekian dari Bapak hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, duduknya yang rapi dulu ya. Ibu mau mengajak kalian merenung sejenak. Ya, kita tundukkan kepala, kita hadirkan jiwa dan raga kita serta rasa yang kita miliki di kelas ini ya. Kita fokus, kita renungkan. Coba bayangkan sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan berapa besar perjuangan orang tua kita hingga kita sampai pada titik ini ya. Coba bayangkan. Marilah kita berdoa di dalam hati, semoga segala yang kita lakukan pembelajaran kali ini membawa ilmu yang bermanfaat baik untuk kita, keluarga kita, masyarakat, agama maupun nusa dan bangsa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang indahnya beragama secara moderat. Setelah kemarin kita menyelesaikan bab tentang toleransi ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya apa sih moderat itu? Ada yang udah tahu? Belum. Nah, oke. Nah, perhatikan gambar dulu ya anak-anak. Kira-kira ini gambar tentang apa sih? Menceritakan tentang apa? Ada yang tahu?
Ya, berbeda agama, toleran, betul sekali ya. Nah, kira-kira dari kalian semua nih, ada nggak yang memiliki teman berbeda agama? Ada, Bu. Nah, kenapa kamu sama teman kamu bisa temenan padahal kalian itu berbeda, kenapa? Karena kami saling nyambung, saling dukung, dan baik satu sama lain. Beda keyakinan bukan halangan untuk kita saling menghormati, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian beragama secara moderat, terus membedakan sikap moderat, berlebih-lebihan, dan meremehkan. Yang selanjutnya itu menunjukkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin-poin yang nantinya akan kita pelajari itu ada pengertian moderasi beragama, ciri-ciri orang yang moderat, pentingnya moderasi beragama, contoh sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pelaksanaan pembelajarannya Ibu akan menerangkan materi secara singkat, kemudian nanti Ibu akan memberikan kalian studi kasus, nanti kalian dibagi menjadi kelompok seperti itu ya untuk mendiskusikan kasus yang nantinya Ibu beri, seperti itu. Nah, oke, langsung saja mulai ke pemaparan materi ya. Jadi moderasi beragama itu adalah mengambil jalan tengah, seimbang dan tidak berlebihan. Tapi bukan berarti kita itu mencampur adukan ajaran atau mengurangi keyakinan. Maksudnya itu kita itu tetap teguh pada prinsip agama sambil menghargai perbedaan dan menjaga kedamaian. Nah, ini ada sikap dan perilaku moderat, yaitu tidak mudah menyalahkan, mau mendengarkan, menghargai perbedaan, terus menghindari kekerasan dan kebencian, berpikir bijaksana, menjaga keseimbangan, mencegah sikap ekstrim atau tidak memaksakan orang lain ikut serta dalam keyakinan kita, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada manfaat dan penerapan moderasi beragama. Di antaranya hidup menjadi aman dan damai, dialog musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan, Islam sebagai rahmatan lil alamin, menjaga kerukunan, kerjasama sosial, menghindari berita bohong atau hoaks, terus penghormatan budaya serta menyampaikan pendapat dengan santun. Nah, ini Ibu ada LKPD ya. Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nanti silakan didiskusikan. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Ibu kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Sudah selesai? Sudah ya, silakan kelompok pertama. Silakan. Oke. Pertanyaannya, apakah sikap-sikap tersebut sudah mencerminkan moderasi beragama? Bagaimana seharusnya sikap yang benar? Jawabannya belum, karena mengejek cara ibadah orang lain menunjukkan sikap tidak menghargai perbedaan. Seharusnya siswa menghormati temannya yang sedang beribadah dan tidak mengganggu atau mengejeknya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi benar ya, kita itu harus selalu menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Nah, Ibu ulas lagi ya, apa sih moderasi beragama itu? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Saling menghargai perbedaan dalam beragama di masyarakat. Ya, bagus. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Saya, Bu. Ya. Saling menghargai sesama meskipun berbeda. Ya, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi kesimpulannya pada siang hari ini itu adalah Allah itu tidak menciptakan perbedaan untuk saling merusak, untuk saling memusuhi ya, tetapi untuk saling melengkapi. Nah, pertemuan berikutnya kita masih di bab yang sama, tetapi akan membahas tentang moderasi dalam bermedia sosial. Mungkin cukup itu ya dari Ibu. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.